Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semuanya, quote saya hari ini, mungkin ada di antara kawan teman sedulur semuanya yang nasibnya sama dengan saya, yang bukan terlahir dari orang kaya, konglomerat, pejabat, yang terlahir dari orang yang sederhana, juga bukan penikmat warisan orang tua, yang mungkin nasibnya sama dengan saya. Pesan saya, sedulur semuanya, tetaplah semangat bekerja. Marilah kita cari nikmat, kita cari rizki Allah dimanapun posisi kita. Tetap semangat sedulur, jangan pantang menyerah, jangan patah semangat, tetap bekerja. Selagi kita mau bekerja, insya Allah ada jalan kesuksesan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sedulur, apapun pekerjaan saya nikmati dan saya tidak pernah mengeluh, karena saya yakin bahwa Allah telah mengatur rizki saya untuk keluarga saya, anak saya. Jadi hari ini sedulur semuanya, saya akan ajak teman semuanya untuk melihat pekerjaan saya ya dulur. Ya. Mungkin sedikit ada malunya untuk pekerjaan saya ini, karena sedikit banyaknya saya, saudara semuanya, dipercaya oleh masyarakat untuk mengajarkan anak-anak mengaji di rumah. Akan tetapi saya tidak berharap hidup dari sana, karena saya ikhlas mengajarkan kalimat-kalimat Allah. Oleh karena itu saudara-saudara semuanya, sedulur semuanya, saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Saya tidak malu, ya. Saya tutupilah muka saya. Saya tutupi kedua telinga saya dengan dua tangan saya. Saya tidak pernah mendengarkan atau menggubris apa komenan, apa cuitan dari sedulur, dari tetangga, karena mereka tidak menghidupi saya, dulur. Ya. Saya ingin memberikan rezeki yang halal untuk keluarga saya, anak saya. Ya, inilah dulur kerjaan saya. Saya mencari berondolan, dulur. Ini, ya, mencari berondolan, berharap ada sisa yang diberikan oleh pemilik kebun ini, ya, dari yang sudah diambil oleh mereka, dan ada sisa-sisanya saya ambil. Saya mengais satu persatu, saudara, dulur semuanya. Nah, seperti ini, satu persatu ambil, dulur, karena prinsip saya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit jari ini. Ya, itu aja, ya. Nih, 1, 2 tak ambili, ya, tak cikui, dulur. Ini kalau ada orang lewat ini malu juga. Tapi ya piye, saya ingin menghidupi keluarga saya dari hasil jerih payah saya. Apapun yang bisa saya lakukan, dulur, akan saya kerjakan asal itu halal, ya. Kita cari sedikit-sedikit, siapa tahu masih ada yang tersisa, dulur. Dulur, tak kala kita berondol ini, dulur, ada hal yang diuji, yaitu apa? Kejujuran kita, dulur. Kejujuran kita tidak mengambil berondolan atau sawit, ya, yang memang belum dipanen.
atau yang memang belum dibrondol oleh pemilik kebun. Itulah kejujuran kita. Ya. Salah satu kejujuran kita itu karena tidak ada orang tahu, dulur. Kalau tidak yakin Allah Maha mengetahui, pasti ada yang curang seperti itu. Saya tidak. Saya brondol ini hari Sabtu dan kebun ini dipanen kalau tidak salah hari Kamis. Ya, ini tandanya udah dipanen, itu masih ada pelepah yang hijau. Nah, itu masih ada pelepah yang hijau. Jadi itu dulur, kita dilatih jujur dari hati kita. Kalau misalnya gitu dulur, kita ini kan kadang-kadang menemukan juga janjangan yang memang lupa belum diambil oleh mereka itu, oleh yang manen. Kita harus berani mengatakan bahwa itu bukan milik kita karena itu memang lupa, dulur. Itulah uji kejujuran kita, karena kita yakin Allah tahu, ya. Allah tahu. Pemilik kebun tidak tahu kalau itu tertinggal, tapi Allah tahu. Kita beritahukan kepada yang pemilik kebun. Kalau seperti ini, dulur, ya. Kalau ini memang sudah ditinggal oleh mereka, yang artinya sudah dibrondol oleh si pemilik kebun, dan ini sisa-sisanya. Nah, inilah yang kita cari, dulur, sedikit-sedikit. Yang penting halal. Ya harus, nah, seperti ini kita memang harus telaten, sabar, karena memang ya namanya mencari sisa. Ya. Nih, nikmatnya orang cari berondolan itu kalau yang tersisa itu masih banyak, dulur, ya. Tapi bukan harapan kita, bukan doa kita gitu lah istilahnya, ya, yang punya kebun, bukan. Ini udah, karena memang saya sekarang ini berondol di tempat orang yang punya lahan luas, dulur. Jadi saking luasnya, kadang-kadang yang sedikit-sedikit seperti ini itu tidak diambil, karena yang dicari oleh mereka itu yang banyak-banyak gitu. Paling berapa, dulur, kalau hasil dari brondol ini, saya itu paling banyak pernah dapat 50 kilo satu kali brondol, ya. Itu paling perkiraan jamnya sekitar berapa tuh, sekitar 3 jam sampai 4 jam lah, setengah hari lah, kalau mulai jam 8 sampai jam 12 itu dapat 50 kilo hari Kamis kemarin, kali 2000 dulu sudah dapat uang 100.000. Alhamdulillah. Itulah, dulu. Jadi kalau di hidup di daerah kami memang banyak, bukan banyak sih, tidak banyak yang kerjanya menjadi pembrondol. Mereka ya kerjanya banyak yang manen, terus ngon sapi gitu aja, ya. Jadi karena sedikit yang kerjanya brondol, jadi saya pun hanya berani brondol tidak di sembarangan tempat, dulur. Paling yang saya cari itu di lahan orang-orang yang memang kaya, ya. Karena kalau di orang-orang yang sederhana, yang punya sawit 1 atau 2 lahan, atau 3 lahan, 3 hamparan, itu biasanya sudah bersih, tidak ada yang tidak ada sisanya karena diambil semua, ya. Kalau ini memang pemilik lahannya kaya, namanya Pak Sri Amin, ya. Ini ya lahannya saya enggak hanya 1 atau 2, bahkan mungkin puluhan hektar, itu lur, ya. Ini alhamdulillah udah dapat segini, ya. Yuk kita jalan lagi, kita cari lagi. Siap. Kita keliling-keliling, dulur. Jadi kita datangi berpokok dari sawit ini. Siapa tahu masih ada yang bisa kita ambil.
Enggak ada ya kita lewati. Ini harus telaten kayak gini. Nah, kayak gini biak-biaki. Ada 1, 2, 3, 4, 5 butir. 1, 2, 3. Oh, ini yang agak-agak hitam nih enggak apa-apa. Ini kan dari merah, yang hitam. Yang ini pun masih laku. Asal tidak tinggal kelatak ya, tinggal isinya. Karena kandungan minyak itu ada di kulitnya ini kalau sawit. Ya. Kalau udah garing enggak apa-apa, masih ada minyaknya. Suwe ora ketemu pisan, kangen rasane. Nggak tahu ya dulur semuanya, rasanya kalau rezeki yang kita berikan kepada anak istri kita itu berdasarkan hasilnya atas usaha kita sendiri gitu dulur, itu nikmatnya memang luar biasa. Yang semakin rekoso mungkin gitu ya bahasanya, semakin rekoso kita mencari uang itu, semakin kita menghargai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak dalam tanda kutip tidak, akhirnya kita juga istilahnya nih, bukan pelit nih. Akhirnya kita menyadari bahwa cari rezeki itu tidak gampang. Jadi kita juga menghargai uang, ya, menghargai uang, tidak menghambur-hamburkan uang. Jadi memang ya karena kita memang orang-orang yang pas-pasan, jadi ya tidak belanja ora belonjo, ora jajan yang memang ora diperlukan gitu. Jadi kita belanja, kita jajan ya sesuai yang kita butuhkan saja. Jadi gitu. Kita jadi semakin banyak bersyukurnya. Ada sedikit nanti kita bisa juga berinfak, bersedekah gitu. Jadi semakin banyak bersyukur. Mudah-mudahan nanti apapun perkembangan ya hasil dari perjalanan hidup kita gitu, mudah-mudahan kelak kita tidak lupa dengan proses. Suatu saat kita diberikan rezeki oleh Allah berkecukupan gitu, kita tidak melupakan proses kita tak kala kita susah gitu. Jadi kita tetap mengingat orang-orang yang mungkin dulu pernah sama kita gitu misalnya gitu. Kita tidak melupakan mereka dan tidak lupa untuk saling berbagi dan memberi. Itulah dulu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Atfata ya jiratal alamin. Ya Uhai Rasul Diwal Karasim, ngawiti ingsun larasi iran
alhamdulillah ini ada beruntulan lagi. Nah, sedikit-sedikit ketok telurnya itu. Ketok ya, itu. Nah, enggak oke kalau berapa biji. Kita ikuti, kita ambil aja. Nah,